Baik, seperti yang saya sampaikan di awal, agenda kita malam hari ini membahas, kisi-kisi UAS ya. UAS sendiri akan dilaksanakan masih sekitar 2 minggu lagi ya, nanti untuk teknis jadwalnya, silakan cek di SIA-nya masing-masing. Kemudian untuk UAS kita nanti tetap dilakukan secara, tatap muka virtual, jadi melalui Google Meet, nanti linknya saya share pada hari H seperti, kelas biasa gitu ya. Kemudian, eee, ya untuk teknis pengerjaan, ya, sifat ujiannya adalah open book. Silakan open, material yang sudah teman-teman, download dan juga pelajari, baik itu di forum, kuis, ataupun di modul, ya, atau ada materi tambahan lain, mungkin ada yang punya textbook atau dari jurnal-jurnal, ya silakan jadikan sumber. Ya, namun yang perlu diperhatikan adalah, ya agar tidak ya beberapa soal ada yang tidak bisa dijawab dengan ChatGPT ya, tapi ada juga soal-soal yang bisa dijawab dengan kecerdasan, buatan gitu ya, sehingga nanti mekanismenya akan dicek jawabannya ya, akan dilakukan, cek plagiarisme ataupun Turnitin. Jadi jangan, plek-plekan ya menggunakan web AI ya. Jadi itu yang poin utamanya dari penilaian di UAS adalah orisinalitas jawaban teman-teman. Ya silakan belajar dari modul, ya respon forum, kuis dan juga, bahkan ChatGPT juga silakan. Tapi ya untuk, menjawab pertanyaan UAS ini ya perlu artikulasikan ulang atau perlu sampaikan, dijawab dengan bahasa-bahasa yang mungkin lebih sederhana dengan kata-kata, teman sendiri ya. Jadi poin titik berat dalam penilaiannya adalah mengenai orisinalitasnya. Jadi batas toleransi untuk plagiarismenya 30% ya, akan dicek pakai akun Turnitin, ya sehingga, nanti kalau lebih dari itu, ya maka konsekuensinya, nilainya tidak bagus gitu ya. Oke, langsung masuk ke kisi-kisi UAS. Secara garis besar ada 2 bagian soal untuk UAS di mata kuliah Perbankan Syariah. Bagian pertama akan ada 10 soal, ya ini soalnya adalah soal true false yang bobotnya 20%. Ya, kemudian bagian kedua terdiri dari 4 soal, esai atau uraian yang bobotnya 80%. Ya, untuk bagian pertama 10 soal yang true false ini, ya ini akan keluar dari kuis yang sudah teman-teman kerjakan, ya mulai dari, pertemuan 1 sampai, pokoknya pertemuan yang, atau modul dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 15. Jadi nanti random dijadikan 10 soal, true false. Jadi teman-teman silakan pelajari atau review kembali kuis yang telah dikerjakan. Ya overall, kalau saya sampaikan jawabannya sudah bagus atau nilainya sudah rata-rata sudah cukup bagus 80 ke atas. Ya mungkin kalau ada yang, jawaban yang salah silakan di-review kembali ya selama kuisnya masih dibuka, ya sehingga bisa dicek untuk dijadikan, catatan ketika nanti, menghadapi soal UAS gitu ya. Oke kemudian, kita fokus untuk membahas bagian kedua ada 4 soal, esai atau uraian, yang ini bobotnya 80% ya, dan ini ya sudah sebagian besar adalah pertanyaan forum, ya silakan teman-teman kembangkan, teman-teman, parafrasekan ya sesuai dengan kata-kata teman-teman sendiri, pemahaman sendiri, ya tadi titik beratnya originalitas lebih dipentingkan ya dibandingkan, dengan, bagus tapi ada plagiarismenya, tinggi gitu ya. Itu yang menjadi titik berat penilaian. Oke kita masuk ke soal pertama, ini ada di chapter atau materi ketujuh mengenai jenis-jenis pembiayaan materinya ya. Saya sambil lihat soal. Nah, ini salah satu soal yang tidak bisa dijawab oleh ChatGPT gitu ya. Jadi kalaupun bisa dijawab belum tentu presisi hasilnya gitu kurang lebih ya. Nah, jadi kita sudah belajar ya di pertemuan tatap muka ya virtual yang ke-13 mengenai cara menghitung modal kerja nasabah, pembiayaan modal kerja. Nah, jadi namanya perusahaan, namanya bisnis. Tentunya umumnya banyak perusahaan terutama yang, ada di sektor, industri dan juga perdagangan, umumnya mereka akan membutuhkan pembiayaan modal kerja gitu ya, minimal kerja. Nah ingat ciri-cirinya pembiayaan modal kerja adalah ditandai dengan, pembiayaan yang ditujukan untuk membiayai aktivitas operasional, nasabah atau satu perusahaan. Nah, jadi kalau kita remind unsur di dalam modal kerja, itu ada kas, ada persediaan, dan ada piutang dagang, ya. Nah, kalau kita gambarkan perputaran modal kerja ini, namanya perusahaan, namanya nasabah dalam, dia menjalankan aktivitas operasionalnya tentunya di awal membutuhkan kas ya, atau uang cash untuk
membeli bahan baku atau bahan material, yang kemudian bahan baku atau bahan material ini, ya ketika dikirimkan dari vendor atau supplier masuk menjadi persediaan di gudang, ya gambaran seperti itu. Ya kemudian ketika masuk gudang atau storage, nah nantinya ini, tentunya akan diolah gitu ya. Kemudian persediaan barang dalam proses, kemudian barang persediaan tadi ya sudah menjadi barang siap jual ketika setelah diproses, masuk pabrik, masuk mesin, ya jadi barang jadi dijual ke nasabah. Nah itu belum tentu semuanya langsung menjadi uang kas masuk kembali, gitu ya. Ada piutang, ada tempo dari, pembayaran dari customer. Nah umumnya pembiayaan modal kerja, baik itu di bank syariah ataupun di bank konvensional secara umum, ya akan diberikan fasilitas pembiayaan modal kerja yang sifatnya short term ya, sesuai dengan cash cycle ataupun, cash to cash ya, cash to cash, jeda atau selisih antara uang masuk dan uang kas keluar nasabah ya. Jadi mungkin temponya bermacam-macam ya, ada yang cukup 2 minggu, ya ada yang bahkan sampai 6 bulan baru dibayar piutangnya oleh customer ya, tergantung industrinya dan tergantung dengan, kontrak antara perusahaan dengan, buyer dan supplier-nya nanti akan dihitung. Nah kemudian ya, untuk menentukan modal kerja, kebutuhan modal kerja nasabah sebagaimana yang disampaikan 2 minggu lalu, ada 4 metode ya, ada 4 metode yang dapat kita gunakan ya sebagai pendekatan menghitung kebutuhan modal kerja nasabah. Metode yang pertama adalah WCA atau Working Capital Asset, di mana semua total asetnya nasabah atau perusahaan ini adalah kebutuhan modal kerjanya. Ya, jadi nanti, teknisnya di soal itu akan ada bukan laporan keuangan ya, neracanya saja ya, hanya neraca satu perusahaan gitu ya, neraca satu perusahaan diminta untuk, menghitung kebutuhan modal kerjanya nasabah dari keempat metode yang sudah kita bahas ya. Metode pertama kita review lagi ada working capital asset di mana ini adalah total aset. Jadi nanti kalau di neraca sebelah kiri atau di aktiva itu ada total aset, ya nanti tinggal ditulis. Berarti modal kerja dengan metode pertama working capital asset sama dengan total asetnya perusahaan. Jadi dianggap semua total asetnya adalah kebutuhan modal kerjanya perusahaan. Ya, kemudian metode yang kedua, modal kerja bruto atau gross working capital. Ya, di metode yang kedua ini yang dianggap sebagai kebutuhan modal kerja perusahaan adalah hanya aset lancarnya saja. Ya, jadi anggapannya bahwasanya total aset itu isinya ya masih campuran antara ada aset lancar, ya udah gitu aset lancarnya ya ada kas, ada piutang, ada persediaan, ada aset lancar lain-lain ya masih bercampur antara mana yang benar-benar pure pos untuk akun operasional bisnis, mencerminkan operasional bisnis dan juga mana ya pos-pos yang non operasional aktivitas bisnis ya. Jadi di metode kedua ini yang aset non lancarnya itu dikeluarkan sehingga yang mencerminkan kebutuhan modal kerjanya nasabah hanya aset lancarnya saja. Jadi metode yang B ya sama dengan tinggal dilihat di laporan keuangan itu sama dengan total aset lancarnya ya kita tulis. Oke, kemudian metode yang ketiga ini adalah net working capital ya atau, rumusnya total aset lancar dikurang dengan total utang lancar. Jadi di metode ketiga ini lebih dikerucutkan lagi ya pos-pos yang dianggap sebagai kebutuhan modal kerjanya perusahaan, di mana di pendekatan yang ketiga rumusnya adalah total aset lancar dikurang dengan total utang lancar. Ya karena dianggap ya aset-aset lancar totalnya itu belum mencerminkan sepenuhnya kebutuhan modal kerjanya perusahaan. Jadi harus dikurangi lagi dengan total utang lancar yang dimiliki ya di sisi pasif, Pak. Atau logikanya ya ini kan aset lancar mencerminkan aset yang cepat jual, yang liquid, yang umumnya itu adalah, aset-aset untuk memutar, aktivitas usahanya nasabah gitu ya. Nah kemudian aset lancar saja ya itu tentunya ya kalau dalam, keuangan gitu ya, namanya aset itu kan penggunaan ya, aset itu adalah penggunaan. Nah, kemudian kita berbicara lawannya, sumbernya ya. Sumbernya itu dari liability dan juga equity atau sumbernya pendanaannya aset itu dibiayai oleh utang maupun, dari modal sendiri. Ya, atau gampangnya kalau kita usaha punya aset gitu ya, tentu aset-aset tadi kita harus tahu ya kan sumbernya. Mungkin sebagian ada yang utang, ya sebagian ada yang, dari dompet sendiri, dari kantong sendiri, kurang lebih gitu ya. Nah, yang dianggap kebutuhan modal kerja, di metode yang ketiga ini, ya adalah aset lancar dikurang dengan total utang lancar. Kenapa dikurang dengan total utang lancar? Ya karena logikanya ya ada supplier-supplier, ada, mungkin bantuan, pemegang saham ya, yang memberikan, support untuk menjalankan aset lancar gitu ya. Jadi sumber dananya itu aset lancar sudah ada ya. Jadi kalau sudah dibiayai pihak lain selain bank, ya kan, oh udah dibiayain sama supplier nih, dia juga ke supplier ternyata ngutang misalnya. Atau ada support
bantuan dana dari pemegang saham misalnya yang bersifat, short term atau jangka waktu pengembaliannya itu di bawah 1 tahun. Ya maka itu diperhitungkan sebagai faktor pengurang ya, karena jadi bank tinggal masuk sebesar selisihnya saja atau berapa yang belum dibiayai oleh pihak lain, ya. Oke, kemudian, yang keempat ada yang namanya working investment. Ya, di metode yang keempat ini lebih konservatif lagi, lebih mengerucut lagi, yang di mana total aset lancar ya hanya diproyeksikan ya atau diwakilkan oleh, pos account receivable dan juga inventory. Jadi aset lancar yang diambil ini enggak semuanya, tapi di metode atau pendekatan yang keempat ini hanya piutang dagang dan inventory ya, itu dijumlahkan berapa, kemudian dikurangi ya, sama di sisi utang lancarnya juga nggak semuanya diakui ya, yaitu hanya diambil account, payable atau utang dagang, ya ditambah dengan accrue expense atau biaya yang masih harus dibayar gitu ya. Jadi, nah ini pos-posnya sudah ada ya, AR-nya, inventory-nya, ya account payable, accrual expense-nya gitu ya, tinggal tambah-tambahan dan, kurang-kurangan saja sebenarnya dari neraca yang tersedia ya. Namun tujuan adanya soal ini adalah bagaimana, membangun logika pemikiran teman-teman bagaimana, krusialnya menghitung kebutuhan modal kerja nasabah dan juga ya cara membacanya gitu ya. Nah kemudian yang mungkin, pada pertemuan 2 minggu lalu belum dijelaskan adalah, artinya gitu ya, ketika angkanya begini apa artinya ya, kalau seperti ini yaitu apa artinya kan gitu ya. Nah jadi kalau angka yang didapat biasanya umumnya kalau perbankan ya, itu metode pertama dan kedua, ya ini hanya teori ya, tapi umumnya yang digunakan di perbankan adalah metode yang ketiga dan keempat ya. Kalau bank BUMN umumnya banyak memakai perhitungan yang pertama, tapi biasanya kalau bank asing itu cenderung lebih, konservatif ya, pakainya metode yang keempat. Oke, kemudian artinya ya ketika sudah kita hitung, misalkan kita hitung pakai metode yang ketiga atau keempat yang ini bicaranya secara praktis gitu ya, kita udah hitung, bank sudah hitung, ya ternyata hasil angkanya misalkan positif gitu ya, positif. Nah artinya kalau angka yang didapat adalah positif, misalkan total aset lancarnya adalah, 10 miliar misalnya, kemudian total utang lancarnya 8 miliar, ya berarti total kebutuhan modal kerjanya nasabah ada 10 miliar dikurang 8 miliar sama dengan 2 miliar. Jadi kebutuhan modal kerjanya nasabah 2 miliar. Artinya plafon atau limit pembiayaan atau limit kredit yang diberikan oleh perbankan yaitu sebesar 2 miliar menurut, pendekatan yang ketiga secara praktisnya ya. Ya begitu juga dengan, metode yang keempat sama di total ya kemudian dikurang ya. Nah kalau jumlahnya positif itulah yang dijadikan plafon atau limit kredit atau limit pembiayaan, modal kerja kepada nasabah. Nah sekarang kalau artinya minus ya itu seperti apa gitu ya. Nah kalau ya ternyata dihitung baik dengan, metode ketiga ataupun keempat, ya ternyata hasilnya negatif, nah artinya nasabah tidak membutuhkan ya, pembiayaan modal kerja. Ya, adapun ketika kita mendapati kondisi demikian, tapi misalkan nasabah, tetap, minta gitu ya atau memberikan permohonan pembiayaan. Nah, itu kita perlu dalami lagi dari sisi lebih detail, mungkin tidak hanya sekedar bukunya, tapi dari sisi kontrak ataupun hal lain yang, lebih bersifat, perlu pengecekan, di lapangan ya. Karena kalau angkanya secara buku itu kita total-total minus ya, artinya nasabah sebenarnya tidak butuh pembiayaan modal kerja gitu ya. Malah justru, karena logikanya ya, minus tidak butuh pembiayaan modal kerja, karena logikanya artinya di sisi liability itu lebih besar angkanya daripada di sisi aset. Jadi utang lancarnya itu lebih besar. Artinya juga bahwa untuk mendukung aktivitas operasional bisnisnya nasabah, ya nasabah itu sudah diutangi oleh supplier ataupun, related parties mungkin sister company-nya di under, satu grup perusahaan yang sama misalnya. Ya, jadi artinya bank nggak perlu masuk karena nasabah tuh untuk muter usahanya udah banyak yang ngutangin gitu ya. Misalkan, logikanya dia dibayar oleh customer, ya itu, dibayar 2 bulan baru dibayar ya. Nah, tapi dia punya hutang atau kontrak dengan supplier bayarnya 3 bulan, ya lebih panjang, lebih longgar. Ya artinya di situ, ya perhitungannya nasabah tidak, memerlukan pembiayaan modal kerja. Oke, itu soal yang pertama. Nah, nanti kalau ditanyakan, silakan dicatat dulu ya nanti di akhir. Oke, kemudian soal yang kedua, ini ada di chapter atau di, bab 8. Ini persis ya, pertanyaan forum pertanyaan forum, di pertemuan 8.
mengenai akad pembiayaan murabaha yang batil atau, batal secara hukum, ya baik hukum syariah dan juga hukum positif. Nah ini karena, mungkin sekarang sudah nggak banyak ya, tapi mungkin kalau kita lihat, 10 tahun lalu gitu ya, 8 tahun, 10 tahun lalu itu masih banyak, nasabah-nasabah yang mencari, celah ya, karena memang ingin ngemplang kurang lebihnya gitulah ya. Tapi dengan, cara menjatuhkan dilihat aspek-aspek hukum yang mungkin, bolong dari sisi teknis pelaksanaan gitu ya, sehingga, menuntut ini ya, menuntut, bank syariah gitu kan. Ya termasuk yang kalau masih ingat rame-rame di podcast-nya Om Deddy kan gitu, pernah ya, yang tentang pemain bank syariah tuh ya. Nah itu juga akhirnya ada klarifikasi atau permintaan maaf dari nasabahnya karena, miskomunikasi, salah ngira gitu ya. Harusnya akadnya jual beli ternyata dipikirnya adalah akadnya bagi hasil. Nah seperti ini, yaitu banyak kejadian. Nah pertanyaannya adalah, ya sama dengan pertanyaan forum, langkah-langkah dalam pemberian murabahah agar sesuai baik itu dengan hukum positif maupun hukum syar'i agar tidak terjerumus ke dalam riba dan tidak batal demi hukum. Ya mungkin kalau kita, review lagi ya mengenai akad pembiayaan al-murabahah atau yang berbasis jual beli ya. Ini ada bahasa Arabnya ar-ribhu yang berarti adanya kelebihan ataupun tambahan keuntungan. Kemudian definisi ulama salaf, ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Kemudian hakikatnya adalah menjual barang dengan harga modalnya yang diketahui kedua belah pihak, baik itu penjual dalam hal ini bank syariah dan juga pembelinya dalam hal ini nasabah, dengan keuntungan yang diketahui keduanya. Kemudian penjual menyatakan modalnya, ya bank, dia memberikan statement berapa modal pokoknya, ya misalkan ada Rp100.000 dan saya jual ke kamu keuntungannya Rp10.000 sehingga harga jualnya Rp110.000. Kemudian murabahah adalah satu akad jual beli barang di mana penjual menyebutkan harga pembelian tadi kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam, jumlah tertentu. Oke ini, dalil-dalil dari Al-Qur'an, juga dari hadis. Itu bisa baca sendiri di modul ada ya. Kemudian ijma ulama, ya mayoritas ulama ya tentang kebolehan jual beli dengan cara murabahah, ya ini pendapatan yang paling afdol adalah hasil karya tangan seorang dan jual beli yang mabrur. Sebagaimana kaidah fikih yang juga sudah kita pelajari di awal perkuliahan, ya pada dasarnya kaidah fikih dalam bermuamalah semuanya boleh ya, bermuamalah, bertransaksi, berjual beli, ya, berinteraksi ya, dengan sesama itu semua boleh, makan, minum, belajar semua boleh, kecuali kalau ada larangannya gitu ya, ada dalil atau ada, teks yang mengharamkannya. Ya sebagaimana jual beli boleh, tapi kalau ada ya transaksi yang zolim menzolimi di dalamnya tentu menjadi terlarang. Ya sebagaimana minum boleh, kecuali minum-minum yang memabukkan misalnya, ya karena ada perintah itu maka menjadi tidak boleh. Ya apapun yang tidak dilarang, ya artinya semua boleh dilakukan termasuk, muamalah. Oke kita masuk ke skema fikih dalam akad pembelian murabahah untuk mereview saja. Yang pertama, penjual dan pembeli melakukan negosiasi atau tawar-menawar terhadap harga barang yang akan ditawarkan dan dibeli ya. Jadi sedikit gambaran ya bahwasanya pada poin ini prinsipnya ya baik itu penjual maupun pembeli itu bisa melakukan negosiasi terlebih dahulu. Mungkin ini yang kita jarang, temui di bank konvensional gitu ya. Di bank konvensional karena umumnya dia terikat dengan suku bunga ya, artinya umumnya memperlakukan bunga floating sehingga ketika suku bunga naik seperti kondisi-kondisi sekarang ya, ada kebijakan The Fed higher for longer, ya kan. Apalagi, ini sedikit makro ya, kalau ada perjanjian petrodolar di mana membeli minyak mentah ya, itu atau Brent oil itu sebelumnya harus menggunakan USD gitu kan. Nah sekarang, Amerika dengan Saudi sudah tidak memperpanjang kerjasamanya, yang mungkin ini juga jarang diberitakan oleh media sehingga kita harus cari tahu sendiri gitu ya, dan apa dampaknya terhadap perekonomian atau bahkan terhadap keuangan kita sendiri gitu nantinya ya. Nah intinya nih suku bunga kelihatannya outlook-nya akan dipertahankan tinggi, karena untuk meningkatkan posisi tawar dolar juga, ya The Fed memperlakukan seperti itu. Umumnya bank sentral di negara-negara lain seluruh dunia umumnya akan ikut gitu ya. Nah, dalam pembiayaan murabah ini konteksnya adalah, dia ya tidak terikat sepenuhnya dengan suku bunga. Ya mungkin untuk menentukan rate keuntungan yang diambil, dia berpatokan juga atau salah satu komponennya melihat juga ya mengenai suku bunga ini, ya tapi ketika sudah berjalan seperti itu ya, atau nasabah-nasabah yang mungkin sudah cair 3 tahun sebelumnya gitu ya. Nah ini tidak akan ada perubahan harga, ya kecuali turun ya, turun atau diberikan diskon itu boleh ya, namanya jual belinya kan sudah di awal logikanya ya. Maka tidak boleh di tengah jalan tiba-tiba minta naik karena suku bunga naik ya. Kemudian di awal juga poin pentingnya adalah bisa melakukan negosiasi, apalagi kalau misalkan, eee, apa namanya
bisnis yang dijual itu produknya banyak ya yang akan digunakan ya, kemudian, mungkin pembiayaannya dalam jumlah yang cukup, besar ya, structure sifatnya ya, bisa negosiasi nggak hanya pricing atau harga, tapi juga term and condition, ya syarat-syarat, kemudian struktur pembiayaan, cara penarikan, misalnya objek pembiayaan itu semua bisa negosiasikan ya sebagaimana ya aktivitas seperti umumnya gitu ya. Kemudian akad jual beli antara penjual dan pembeli atas barang dan harga yang telah disepakati ya. Jadi kalau udah harga sudah oke, kemudian dia berakad jual beli antara penjual dan pembeli ya atas objek yang telah dan harga yang telah disepakati. Kemudian penjual mengirim atau menyerahkan barang sesuai dengan spek yang diminta, ya pembeli menerima barangnya dan dokumen dari penjual, kemudian pembeli melakukan pembayaran kepada penjual ya. Dalam hal ini baik itu tunai ataupun secara tangguh. Ya, ini skema fikihnya, kemudian dituangkan dalam teknis perbankan, kurang lebih nasabah mengajukan surat permohonan kepada bank untuk melakukan pembelian satu barang yang dibiayai oleh bank itu. Kemudian bank memberikan persyaratan, kemudian nego harga dan sebagainya. Kemudian bank yang membelikan barang dari supplier sesuai dengan spek yang diminta, atau dalam hal ini bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barangnya sendiri untuk dibelikan ya untuk bank gitu ya. Dengan catatan harus ada akad wakalah atau akad nasabah sebagai wakil bank untuk membelikan barang yang diminta oleh nasabah. Jadi istilahnya nasabah bisa beli sendiri, yang penting untuk dan atas nama bank ya. Setelah ya barang dimiliki oleh bank, yang menjadi milik bank, dikuasai bank, yang perlu garis bawahi itu yang sering jadi masalah. Ya, bank dan nasabah melakukan akad jual beli atas barang yang diminta oleh nasabah tadi. Ya, poin pentingnya di-highlight dalam tahapan ini barang sudah dimiliki atau objek murabahah sudah dimiliki oleh bank ya, sehingga bisa diperjualbelikan ke nasabah. Ya, kemudian supplier mengirim barang ya kepada nasabah karena sudah akad jual beli tadi, atau kalau barangnya ada di bank, bank yang mengirim ya barang kepada nasabah. Kemudian nasabah menerima barang dan dokumen secara lengkap, dan karena jual belinya sifatnya tangguh, maka nasabah melakukan pembayaran kepada bank secara angsur, yaitu total antara margin dan juga pokok. Oke, mengingatkan kembali barang yang boleh dibeli ini mengadopsi daripada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI gitu ya. Ya pada intinya murabahah umumnya ditujukan untuk pembelian aset ataupun objek jual beli, baik itu beli rumah ya, gedung atau sejenisnya, kendaraan, kemudian alat-alat atau mesin, kemudian pembelian aset lain yang tidak bertentangan dengan syariah dan tentunya disetujui bank ya. Sebagaimana ini balik kepada kaidah fikih muamalah bahwasanya beli barang-barang ya itu hukumnya mubah atau diperbolehkan kecuali ada yang melarang kan gitu ya. Nah, misalkan beli pabrik ya, misalnya beli pabrik, perusahaan mengakuisisi pabrik, itu tentunya hukumnya boleh. Bank syariah boleh juga untuk membiayai rencana ekspansinya nasabah tersebut. Ya, tapi kalau misalkan pabrik yang dibeli adalah pabrik minuman keras misalnya, nah tentu ya hal ini tidak diperbolehkan. Atau bank syariah membiayai hotel yang tidak diatur ya secara syariahnya gitu ya. Ini juga tidak diperbolehkan gitu ya. Hotel untuk yang syariah atau industri yang lainnya umumnya tidak ada isu ya. Kalau selama tadi tidak bertentangan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip syariah ya. Tadi pabrik kalau minuman keras tentu nggak boleh. Kemudian ada case lagi pabrik tapi dia pabrik rokok misalnya mungkin yang sering ditemukan di lapangan ya. Itu juga tidak boleh ataupun benda-benda lain yang banyak mudarat ataupun merugikan atau ada pertentangan secara syari'nya ya, hukum syari'nya. Kemudian beberapa praktik yang salah, ini ada beberapa contoh. Pertama, calon pembeli datang ke bank, dia berkata kepada bank, "Saya bermaksud membeli mobil yang dijual di dealer A dengan harga 100 juta." Kemudian pihak bank menulis akad jual beli mobil tersebut dengan pemohon dengan mengatakan, "Kami jual mobil tersebut kepada Anda dengan harga 120 juta dengan tempo 3 tahun." Nah, cuman di sini poinnya bank kemudian menyerahkan uang 100 juta kepada pemohon dan berkata, "Silakan datang ke dealer A dan beli mobil tersebut." Nah, ini adalah contoh praktik yang salah karena ya nasabah yang diberikan oleh yang diberikan oleh bank ya adalah uang 100 juta kepada pemohon ya. Nah, untuk case ini kalau memang nasabah ingin membeli sendiri barangnya sesuai dengan spesifikasi detail yang mereka mau gitu ya. Nah, maka harus ada akad pelengkap ya, bank memberikan kuasa kuasa beli ya atau akad wakalah kepada nasabah untuk membelikan barang ya dengan atas nama bank ya. Dalam case ini tidak diketahui adanya akad aksesorir tersebut, akad tambahan tersebut ya, sehingga yang diserahkan oleh bank adalah uang. Ini adalah satu kesalahan. Harusnya kalau tidak ada akad tambahan tadi harusnya diserahkan adalah barang, yang diserahkan adalah mobil.
Ya kurang lebih, nah ini ya penjelasannya. Karena tadi penjual atau dalam hal ini bank harus ya dia punya kuasa atas barang tersebut secara sempurna sebelum dijual kepada, pihak lain. Oke ini secara, dalilnya ya. Jadi sama saja menjual barang yang belum dimiliki oleh, penjual gitu ya. Nah ini tidak diperbolehkan. Ini juga praktek yang, salah juga yang kedua sama, ya. Hanya saja pihak bank menelepon showroom dan berkata, "Kami beli mobil, X dari Anda, selanjutnya pembayaran dilakukan via transfer," lalu pihak bank berkata kepada pemohon, "Silakan Anda datang ke showroom tersebut dan ambil mobilnya." Nah ini sama ya, bank belum menjual barang ya yang belum sempurna atau belum diserah terimakan gitu ya. Kemudian praktek salah yang ketiga, seorang pemohon datang ke bank dan dia butuh barang, maka pihak bank mengatakan kami akan mengusahakan barang tersebut. Bisa jadi sudah ada kesepakatan tentang keuntungan bagi pihak bank, ya mungkin pula belum, lalu pihak bank datang ke toko dan beli barang, selanjutnya dibawa ke halaman bank, kemudian terjadilah transaksi antara pemohon dan pihak bank. Pada akad di atas, pihak bank telah memiliki barang tersebut dan tidak dijual kecuali setelah dipindahkan dan dia terima barang tersebut. Kemudian hukum transaksi ini dirinci lagi, bila akadnya bersifat mengikat atau tidak bisa dibatalkan, maka haram karena termasuk penjual sesuatu yang sebelumnya tidak dimiliki. Kemudian bila akadnya bersifat, mengikat, ya bisa dibatalkan, ya tidak bersifat mengikat atau bisa dibatalkan oleh pihak penjual atau pembeli, maka pendapat terkuat jual beli semacam ini dibolehkan karena barang sudah berpindah dari penjual pertama kepada bank. Ya artinya, ada resiko di sini bagi bank syariah ya, kalau misalkan kondisinya, barang yang ingin dibeli oleh nasabah, nasabah sudah pesan mau mobil warna merah merek mobil listrik apa misal gitu ya. Nah, ketika barang sudah dibelikan oleh bank, nah itu masih ada potensi nasabah nggak jadi beli gitu ya. Misalkan, oh ternyata, ya mau ganti merek misalnya atau warnanya, nggak sesuai atau bahkan lebih ekstrim lagi, ternyata dia kena PHK misalnya atau kondisi krisis maka nggak jadi deh gitu kan. Nah kalau, mengikat bank memaksa nasabah untuk, nasabah harus melakukan jual beli, nah maka ini yang tidak diperbolehkan ya. Tapi kalau tidak mengikat, oh boleh batal di situ. Nah ini, pendapat terkuat boleh ya, tidak mengapa. Memang itu salah satu resiko yang harus ditanggung karena kaidahnya tidak ada keuntungan ketika tidak mau mengambil resiko. Oke, soal ketiga, lihat di chapter atau bab ke-6, ini gampang, menjelaskan secara sistematis alur aktivitas operasional bank syariah, mulai dari aktivitas pendanaan hingga menghasilkan pendapatan bagi bank. Kalau kita ingat 3+1 aktivitas utama di perbankan syariah, yaitu pertama menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan, ya kemudian aktivitas yang ketiga adalah pelayanan jasa, yang keempat adalah fungsi pengelola dana sosial, ya. Dalam hal ini gambarnya yang akan, ditampilkan di soal UAS nomor 3 bagian esai, ya bagaimana kita, menceritakan proses, ya mulai dari penghimpunan dana dari masyarakat tadi, sampai dengan menghasilkan pendapatan, bagi bank. Ya jadi aktivitas pertama tentu pendanaan ya atau penghimpunan dana dari masyarakat, ya itu bentuknya bank menghimpun dana dalam bentuk produk baik itu giro, ya tabungan ataupun deposito ya. Kemudian akadnya ya ini macam-macam ya, walaupun kita tidak titik beratkan di akadnya karena memang tidak ada, bahasan mengenai akad wadiah secara khusus ya, hanya mudharabah kita paham bahwasanya ini akad yang berbasis bagi hasil gitu ya. Ya baik dalam bentuk giro, tabungan, deposito. Jadi sama lah sebagaimana bank konven, bank syariah juga menghimpun dana dari masyarakat dari 3 produk utama ini gitu kan. Nah kemudian dana yang telah dihimpun oleh bank tadi disebut dengan pooling fund, ya dananya diindapkan gitu ya, diindapkan, ya di total berapa dana yang ada gitu ya. Misalkan 1 triliun ya total penghimpunan dana dari masyarakat atau tabungan tabungan masyarakat ya, deposito masyarakat. Kemudian dari 1T ini ya karena ada regulasi ya gambarannya, karena ada peraturan bank, regulator untuk ada giro wajib minimum, rata-rata di Indonesia 6% ya. 6%, ya anggaplah 10% ya. Jadi 10% kalau misalkan, 1T ya, 1T berarti kurang lebih 100 miliarnya ya, 100 miliarnya itu harus di-hold gitu ya, tidak boleh disalurkan ke aktivitas pembiayaan. Nah, yang boleh disalurkan ke aktivitas pembiayaan adalah 900 miliarnya gitu ya. Nah, kemudian bank menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, yang membutuhkan atau disebut dengan defisit unit, kurang lebih berarti batasannya sampai dengan 900 miliar gitu ya. Melakukan pembiayaan dalam berbagai macam, skema dan juga akad, baik itu yang berbasis jual beli,
yang berbasis bagi hasil dan juga berbasis sewa ya dengan masing-masing akadnya. Ya, kemudian setelah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat tentunya ya, bank akan mendapatkan pendapatannya. Tadi kalau di sisi penghimpunan dana itu akan menjadi cost bagi bank ya, biaya bunga atau biaya dalam bank syariah, biaya bagi hasil atau biaya bonus gitu ya. Nah, kemudian bank syariah mendapatkan pendapatannya itu di aktivitas penyaluran dana ataupun di aktivitas pembiayaan ya. Ketika menyalurkan aktivitas pembiayaan, bank dapat pendapatan baik itu dari pendapatan sewa atas akad ijaroh ataupun IMBT, kemudian dapat bagi hasil dari akad mudharabah ataupun musyarakah, kemudian dapat margin dari akad yang berbasis jual beli baik itu murabahah, salam ataupun istisna. Oke, setelah mendapatkan ya pendapatan dari aktivitas pembiayaan, nah tentunya pendapatan kotor yang diterima oleh bank syariah ini tidak semua menjadi haknya bank ya. Ya sebagian masuk ke yang bawah ini pendapatan bank, ya nanti ada pos-posnya ya ini bisa dinilainya tidak perlu didalami, ya masuk ke pendapatan bank pada intinya dan karena berbasis bagi hasil kepada para deposan atau dana pihak ketiga, maka ya ini ada yang namanya profit atau revenue distribution ya bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Ya, jadi ada yang masuk ke bank sekian persen, misalkan 80% kepada nasabah pendanaan 20% dari total keuntungannya bank gitu ya. Sesuai dengan rasio yang disepakati di awal. Jadi yang sebagaimana aktivitas pendanaan yang ini mayoritas berbasis bagi hasil ya. Konsepnya dia akan mendapatkan nilai bagi hasil ya itu sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal. Jadi tidak berdasarkan persentase daripada pokok pokok tabungan gitu ya. Tapi ya berdasarkan pokok tabungan yang juga dikaitkan ya dengan rasio ataupun nisbah yang disepakati di awal. Misal 80 20 80 ya. Nanti berarti untuk porsinya nasabah pendanaan 20, untuk bank 80% gitu ya. Masih dibagi ya, sesuai dengan nisbah atau rasio yang disepakati. Oke, itu soal nomor 3. Nah, soal yang keempat mungkin ini masih masih hangat ya karena kita sudah bahas di minggu lalu ya ada berapa 10 jenis resiko yang di ya, yang bank syariah terpapar akan resiko tersebut. Ya, nanti di soal itu akan ada studi kasus, oh ini kasusnya nih. Ya, jadi langsung bisa inilah ya, bisa kita jawab atau kita bahas nih. Jadi pas studi kasusnya adalah pada saat Bank Syariah X melakukan analisis pembiayaan atas nama Bapak Sony, nah bank tersebut tidak memperhatikan perbedaan jangka waktu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan masa kerja nasabah tersebut. Di mana jangka waktu pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah itu 5 tahun, tapi masa kerja Pak Sony tinggal 3 tahun. Ya, kemudian pertanyaannya jenis resiko apa yang dihadapi oleh Bank Syariah X atas kondisi di atas. Ya, diminta penjelasan. Oke, ini soal terakhir, soal keempat ya sebelum tanya jawab. Silakan mungkin ada yang memberikan pendapat nih untuk soal keempat biar sekalian bisa kita bahas. Jadi jawabannya udah tahu nih untuk soal keempat, soal bonus lah ini. Ya kalau ada soal gini teman-teman jawabnya resiko apa ya? Apakah resiko pembiayaan, apakah resiko pasar, resiko likuiditas atau resiko operasional, resiko strategi atau reputasi, atau secara legal, atau kepatuhan, atau rate of return, atau equity investment, ya, atau apa? Oke, ada yang ingin berikan komentar? Silakan. Sambil seperti biasa saya tandain, saya catat. Bank syariah kasih pembiayaan, kasih kredit, jangka waktunya 5 tahun, ya mungkin udah jalan sekian bulan gitu ya. Oh ternyata baru ngeh, Pak Sony kerjanya tinggal 3 tahun lagi, habis itu pensiun. Ya, nah risiko apa yang dihadapi oleh bank syariah nih dengan adanya kondisi ini? Silakan komentarnya. Salah nggak mempengaruhi nilai UAS, justru bisa membantu nilai UAS. Yuk, tebak-tebakan. Bukan ya, bukan tebak-tebakan ya. Risiko apa nih? Silakan. Salah nggak apa-apa. Yuk. Konsentrasi pembiayaan ya Pak. Ini dengan siapa nih? Vivi Pak. Oh iya.
Langganan nih Bu Vivi nih. Tebak-tebak aja, Pak. Oh, konsentrasi pembiayaan, alasannya? Mmm, alasannya apa ya, pada saat melakukan, pembiayaan kepada si nasabah, banknya kurang konsentrasi. Oh, itu dugaan saya ya. Jadi nggak konsen nih manusianya Tidak berarti ya? konsentrasi, ya betul. Mmm, Itu dari kalimat aja sih, Pak, nebak-nebaknya, Pak. oh, Saya lupa waktu Bapak jelasin minggu lalu. waduh itu penting Bu Vivi. Nanti like recording-nya belum sempat saya ini ya, upload-upload nanti Iya. insyaallah sebelum UAS lah. Jadi resiko konsentrasi pembiayaan karena karyawan banknya kurang konsen gitu waktu analisa, kira-kira gitu ya Bu Vivi ya. Oke yang lain ada lagi? Berpendapat silakan. Saya coba jawab, Pak. Ya, tadi Bu Vivi ini dengan siapa nih? Sulaiman, Pak. Ya, silakan Mas Sulaiman. Mungkin resiko likuiditas, Pak. Likuiditas, alasannya? Mungkin, nasabahnya gagal membayar gitu atau mempengaruhi arus kas dan likuiditas bank gitu. Jadi karena nasabah nggak bisa bayar, terus nggak ada uang masuk ke bank, jadi banknya nggak bisa bayar banknya nggak bisa bayar ke mana? Ke pemegang saham mungkin, Pak. Yang Oh, punya modal gitu, Pak. yang punya modal atau ke nasabah DPK gitu ya? Iya, Nasabah apa namanya, tabungan giro tadi gitu ya? iya, Pak. Oke, kita tampung dulu. Ada lagi yang lain? Bu Vivi, Mas Sulaiman, ayo. Ini Pak, saya Pak, izin menjawab Pak. Ya, dengan siapa nih? Pak Muhammad Ulul Pak. Muhammad Ulil, oke. Kalau dari 10 resiko yang ditampilin Bapak tadi itu, ya mungkin salah satunya tadi. Cuma kalau menurut saya ada 2 lagi tuh Pak, yaitu resiko reputasi sama operasional kayaknya. Ini yang Ya, mungkin tahu itu Pak, yang reputasi sama operasional itu kayaknya. Ya, alasannya? Reputasi kan jadi gimana kayak misalnya Bank Syariah itu sering memberikan pembiayaan tanpa mempertimbangkan masa kerja atau sumber pendapatan nasabah. Ini kan bisa merusak reputasi bank di mata nasabah lainnya gitu kalau ketahuan itu, dan industri perbankan juga. Nah, mungkin nasabah lain bisa tidak percaya pada kebijakan pemberian pembiayaan bank tersebut. Nah, kalau masalah operasionalnya gimana bahasanya ya ini terkait dengan kesalahan dalam analisis dan pengambilan keputusan terkait jangka waktu pembiayaan yang tidak sesuai dengan masa kerja nasabah. Ini kan menunjukkan adanya suatu kelemahan lah dalam proses operasional dan manajemen risiko bank. Ya, 2 itu ya Mas Ulil ya? Siap, Pak. Oke, kita tampung dulu. Bagus ya analisisnya udah mulai mendekati. Ada lagi yang lain? Bu Vivi, Mas Sulaiman, Mas Ulil, ada lagi yang lain? Menjawab Pak. Ya, dengan siapa nih? Kalau misalnya Regina, Ya. itu di rate of return-nya sih Pak. Kalau rate of return kan untuk mengukur kayak untung ruginya di suatu investasi. Jadi, kalau di bank itu misalnya dia berarti udah salah ngitung itu dari jangka waktu mungkin. Bisa jadi kan kayak selisih 2 tahun ini kan kemungkinan gagal bayarnya gitu. Jadi bukan untung tapi malah nanti jadi kerugian. Karena adanya selisih jangka waktu. Jadi rugi ya. Tapi selisih rate kan nggak ada ya? Paling dari karena gagal kemungkinan yang 2. Halo, hilang suaranya Mbak Regina. Oke, udah nangkep lah intinya ya. Mungkin ada lagi, satu lagi? Satu lagi? Mungkin punya pandangan di resiko yang lain mungkin kan? Apalagi misalnya? Mungkin financing kok ya Pak ya? Halo, dengan siapa nih? Muhammad Rifai Pak. Muhammad Rifai, gimana? Resiko apa? Financing ya untuk pembiayaan. Alasannya? Ya karena kan terkait mungkin jangka waktu yang diberikan dengan masa jabatan. Jadi mungkin ada kemungkinan gagal bayar karena kan mungkin dengan jangka waktu yang diberikan berbeda dengan masa jabatan yang masih tersisa gitu. Kerja di bank ya Mas Rifai enggak? Enggak Pak, di rumah sakit. Oh di rumah sakit ya? Iya. Oke, mungkin PIC ya di rumah sakit bagian ngurusin pembiayaan ya, kredit. Di AR kebetulan Pak. Oh di AR. Jadi ngitung modal kerja udah dua kepala lah ya? Pakai enggak sih Pak, bukan. Pakai jari bisa bukan? Kolek nagih-nagih. Oh nagih. Siap. Oke udah 5 ya, 5 pendapat semuanya beda-beda nih. Waduh, mana yang benar ya? Mungkin kita sedikit ulas tadi dari Bu Vivi menjawab resiko konsentrasi pembiayaan karena karyawannya kurang konsen gitu ya. Nah, yang saya ingatkan lagi, mungkin resiko konsentrasi pembiayaan adalah ya resiko karena bank menaruh sebagian besar portofolionya ya pada satu industri tertentu atau pada
geografis usaha tertentu ya. Misalkan tadi bank menyalurkan pembiayaan ke perusahaan-perusahaan. Tentunya namanya di sisi sektorial, perusahaan, industri, itu banyak ya sektor usahanya. Ya, nah mungkin ada satu bank ini dia punya portofolio ataupun punya aset pembiayaan itu 80% di pertambangan gitu ya. Pertambangan. Nah, nanti ini yang disebut dengan risiko konsentrasi. Jadi gampangnya bank tuh hanya terkonsentrasi pada satu industri tertentu. Karena tadi kegedean tuh, ya 80% isinya tambang semua. Ya nanti kalau perusahaan pertambangan pada jatuh, kayak kondisi batu bara, mungkin 2 tahun 3 tahun terakhir udah mulai agak bagus lagi harganya. Tapi sebelum itu ya 10 tahun belakangannya, ya mungkin itu harganya sangat jatuh. Belum lagi ada campaign-campaign ESG, ya ramah lingkungan, sustainability. Ya harganya sempat nggak bagus, sempat jatuh. Nah, kalau satu bank membiayai ke situ semua 80%, kondisinya di sektoril semuanya jatuh karena harga komoditasnya, ya. Nah, maka bank akan terpapar risiko kerugian tuh karena ya 80% ke situ. Nah, itu yang disebut dengan risiko konsentrasi. Atau bank hanya membiayai atau mayoritas portofolionya membiayai kontraktor. Ya, kita tahu banyak karya-karya perusahaan karya berjatuhan. Ya, ada yang ya kebanyakan karena fraud ya misalkan ya. Nah, dengan demikian perusahaan konstruksi juga akan terpengaruh karena karya-karya tadi ya nggak bisa bayar karena uangnya udah kemana-mana ya misalnya gitu ya. Nah, maka di sisi nasabah juga akan menjadi ada risiko untuk gagal bayar ya. Ya tentu kalau 80% portofolio bank di situ ya nanti masa rasio kredit macetnya 80% juga. Nah, kurang lebih gitu ya. Nah, itu disebut dengan risiko konsentrasi. Ya sebagaimana kita investasi harus jangan taruh di satu keranjang aja kan gitu ya. Jadi kalau kita investasi jangan hanya kita beli dolar misalkan. Nah, nanti sewaktu-waktu dolar jatuh karena nanti misalkan The Fed nurunin suku bunganya, kemudian perjanjian tadi yang beli minyak nggak harus pakai dolar lagi, tapi pakai mata uang Tiongkok atau negara-negara BRICS misalkan ya secara ekonomi makro, nah maka dolar akan hancur. Kalau duit kita di dolar semua atau di rupiah semua, nah maka aset kita akan tergerus tentunya ya. Tapi yang baik kita harus diversifikasi portofolio. Mungkin sebagian kita punya dolar, mungkin sebagian kita belikan tanah, sebagian kita belikan emas, sebagian di tabungan gitu ya. Sehingga itu yang kita memitigasi atau menghindari adanya risiko konsentrasi. Sama seperti bank, jadi jangan hanya membiayai pertambangan atau kontraktor saja, tapi juga ya perkebunan, FMCG, pembangkit listrik, ya kemudian mungkin tidak hanya membiayai korporasi atau perusahaan komersial atau BUMN, tapi ke UMKM-nya juga gitu ya. Atau tadi secara geografis kita nggak hanya membiayai ya yang industri atau nasabah yang adanya hanya di Papua gitu. Misalnya kalau kita konsentrasi di situ, maka ketika terjadi kerusuhan atau trigger kondisi sosial ya, nah maka ini akan juga mempengaruhi portofolio pembiayaan bank tersebut ya. Nah, itu yang disebut risiko konsentrasi. Jadi dia hanya tidak membagi portofolionya di beberapa keranjang untuk memitigasi ataupun meminimalisir kerugian. Ya, kalau portofolionya nyebar, jadi begitu batu bara kira-kira jatuh ya, ada penambahan kredit macet misalkan ya. Tapi kita masih ketutup nih, oh industri yang perkebunan tapi masih tumbuh, oh yang manufacture masih tumbuh misalkan, atau yang farmasi masih tumbuh, sehingga yang tadi batu bara macet bisa ketutup ya, atau bahkan nggak berpengaruh. Gitu juga sebaliknya ya, kontraktor sedang jatuh ya, tapi kita masih punya perusahaan yang tekstil ya, tapi pembiayaan UMKM kita yang retail masih tumbuh dan masih bagus misalnya. Nah, itu disebut memitigasi risiko konsentrasi. Kemudian jawaban Mas Sulaiman, risiko likuiditas ya. Karena bank nanti kalau nasabah nggak bayar, bank nggak bisa balikin dana ke para deposan atau tadi contohnya bahkan ke pemegang saham gitu ya. Ngeri banget ya. Tapi salah satu kaidah dalam manajemen risiko adalah kan kalau kita pikir, kita analisis ya dengan logika kita, kayaknya mungkin akan ada beberapa jenis risiko yang cocok nih. Atau bahkan sebagian kita berpikir kayaknya semuanya bisa deh kalau dimasuk-masukin kan gitu ya. Nah, salah satu kaidah dalam mempelajari manajemen risiko adalah mana risiko yang akan duluan terjadi. Ya kan? Jadi kalau Mas Sulaiman bilang tadi risiko likuiditas yang bank itu terpapar ya. Nah, ini masih belum tepat ya. Karena sebelum bank tidak bisa bayar, ya itu betul. Mungkin nanti ke depan ada beberapa jenis risiko dulu yang dilewati, ya baru nanti, oh iya ujung-ujungnya bank likuiditasnya akan kurang nih kalau kredit macetnya bertambah gitu kan ya. Nah, tapi itu masih mungkin 3 tahap lagi gitu ya. Nah, kaidah dalam menjawab manajemen risiko adalah tahapan mana yang paling dekat ya. Jadi belum, likuiditas masih kejauhan. Itu bisa jadi tapi masih jauh. Jadi bukan itu jawabannya. Ya kalau soal-soal manajemen risiko itu semua mirip ya, tapi kaidahnya untuk menjawab adalah mana yang kejadian duluan. Itu yang harus itu adalah jawaban yang benar gitu ya. Oke, kemudian Ulil ya, Ulil menjawab resiko reputasi dan juga resiko operasional. Ya, resiko reputasi dan resiko operasional. Ingat bahwasanya
penjelasan mengenai reputasi itu adalah kaitannya dengan pemberitaan di media massa. Jadi trigger-nya adalah kira-kira kasus tadi itu viral, ya kan. Makanya tadi Mas Ulil bilang kalau ketahuan, ya tadi ada kata-kata itu ya, kalau ketahuan. Nah, masalahnya kalau nggak ketahuan gimana? Kan di soal nggak jelas tuh diberitakan di media massa atau enggak ya, atau ketahuan nggak sama deposan, ketahuan nggak sama masyarakat, gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini nggak jelas soalnya ya, atau nggak diterangkan bahwa itu disebarkan atau viral di media massa atau tidak, maka bukan itu jawabannya. Ya, mungkin reputasi akan kejadian kalau kasus ini itu diberitakan di media massa dan bisa menjadi risiko reputasi bagi bank. Ya, tapi kalau tidak, kata kuncinya tidak ada publikasi di media massa, maka itu bukan risiko reputasi. Ya, walaupun analisisnya kira-kira benar ya, kalau kita baru belajar menyusun risiko kayaknya oh iya nih, ini juga masuk nih gitu. Tapi lagi-lagi kaidahnya mana yang terjadi duluan. Reputasi itu belakangan, nanti ada trigger lain harus diberitakan dulu kan gitu ya. Maka masih bukan itu jawabannya. Kemudian analisa yang bagus lagi ketika menyebut jawabannya adalah resiko operasional karena ada apa namanya kesalahan SOP ataupun trigger kesalahan karyawan tadi ya dalam menganalisa. Ingat kalau apalan di manajemen resiko minggu lalu aktivitas atau resiko operasional itu triggernya ada 4 ya, ada Messi apalannya kan kalau masih ingat ya. Ya, ada salah satunya adalah yang disebut Mas Ulil tadi yaitu manusia dan juga sistem internal ya. Internal baik sisi sistem itu sendiri ataupun bisnis proses atau SOP. Nah, itu kelihatannya juga masuk akal ya. Karena apa namanya tadi kata kuncinya di sini adanya salah analisa pembiayaan karyawannya, berarti kan objeknya manusianya kan ya. Karena Messi kan salah satu triggernya risiko operasional adalah manusia tadi dan juga adanya mungkin SOP-nya misalkan tidak disebarluaskan ataupun apa belum di-upload ke portal web SOP misalnya gitu ya. Nah, namun yang perlu kita cermati, ya, risiko operasional tadi walaupun memenuhi kaidah kesalahan dari manusia dan kesalahan dari operasional, ya, itu bukan disebut sebagai risiko, tapi lebih tepat dikatakan sebagai risk event, ya. Karena kesalahan operasionalnya sudah kejadian, ya. Kalau operasionalnya ini udah kejadian nih karena ya pertama manusianya memang sudah salah analisnya misalkan ya, karyawannya karena udah tahu masa kerjanya tinggal 3 tahun tapi dikasih pembiayaan 5 tahun. Jadi 2 tahunnya mau bayar dari mana kan gitu ya. Maka aktivitas apa resiko operasional juga belum tepat ya. Nah, operasional dikatakan sebagai risk event ya. Kalau kita bagi secara teori kan kemarin ada apa risiko ya risk event, kejadian risiko dan juga kerugian ya, kerugian. Nah, di dalam case study ini ya kasus apa mengenai resiko operasionalnya itu sudah kejadian. Jadi bukan jenis resiko yang dihadapi oleh bank syariah, tapi itu adalah ini risk event-nya adalah risk event operasional gitu ya. Itu sudah kejadian. Nah, apa yang akan terjadi berikutnya setelah operasionalnya ini udah ketahuan salah, gitu. Udah jadi event, udah present tense ya, future tense-nya ibaratnya setelah ini apa gitu ya. Tadi walaupun analisanya sudah bagus, tapi masih kurang tepat. Lanjut lagi ada Mbak Regina tadi mengatakan resiko rate of return. Ya, rate of return itu juga sama kayak case-nya Mas Sulaiman. Ya, betul secara logika, secara analisis itu bisa kejadian. Ada resiko rate of return di situ. Tapi lagi-lagi sequence-nya, tahapannya masih panjang. Ya, belum dulu ke arah sana gitu ya. Karena itu kan nanti apa namanya? Resiko rate of return ada kaitannya dengan nasabah DPK dana pihak ketiga. Sebagaimana tadi ada resiko likuiditas. Ya, tapi itu masih jauh. Tadi Mas Sulaiman menjawab risiko likuiditas, ini juga mirip rate of return karena ada ekspektasi ataupun harapannya nasabah deposan itu ya rate-nya atau equivalent rate-nya dari nisbah dia nabung di bank syariah itu kalau bisa nggak turun ya, terutama nasabah-nasabah yang pendekatannya pemikirannya adalah rasional atau hitung-hitungan kalkulator ya, minggu lalu mungkin semoga masih ingat ya. Jadi juga juga belum tepat risiko rate of return. Nah, yang terakhir ya Mas Rifai ya risiko pembiayaan. Nah, ini sudah tepat ya karena yang setelah ini akan kejadian, sequence yang paling dekat setelah risk event-nya adalah risk event operasional, ya karena jangka waktu pembiayaan 5 tahun, masa kerja tinggal 3 tahun, tentunya risiko yang paling dekat adalah Pak Sony tidak bisa bayar yang selisihnya 2 tahun. Jadi Bank Syariah dalam hal ini terpapar risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko ketika nasabah tidak bisa mengembalikan ya pembiayaannya, baik itu pokok ataupun margin ataupun bagi hasil kepada Bank Syariah. Ya, kalau likuiditas ingat kebalikannya, bank yang tidak bisa bayar kepada nasabah deposan. Tapi kan itu nanti ya, jauh sequence-nya masih jauh ke depan.
kalau nanti bisa ketutup lagi oleh nasabah deposan lainnya, kemudian ada injek modal lagi dari pemegang saham, ya sehingga modalnya kuat lagi, rasio kredit macetnya bisa terjaga atau bahkan turun lagi, ya tentunya ini nggak akan kejadian resiko likuiditas. Tapi yang jelas setelah ini Bank Syariah akan menghadapi resiko pembiayaan yang paling dekat. Oke, jadi semoga jelas tuh jawaban teman-teman yang teman-teman berikan itu sudah lumayan banyak mewakili ini analisis atau pikiran teman-teman dan kaidahnya jadi paham gitu ya, apa yang membedakan antara resiko ya, mana yang harus kejadian duluan ya. Oke, mungkin itu kisi-kisi UAS